Ya ya. Gengi, gengi. Eh. Organisasi sektor publik telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya, Vernon Khan tahun 1989 mengilustrasikan keberadaan praktik akuntansi sektor publik sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Praktik tersebut dihasilkan dari berbagai interaksi antar warga, masyarakat, dan berbagai kekuatan sosial kemasyarakatan. Bukti sejarah mengindikasikan praktik sistem pencatatan dan unsur sistem akuntansi sejak zaman Mesir kuno. Organisasi kementerian dahulu didirikan dengan tujuan mengadministrasikan laporan untuk Perdana Menteri. Pada masa Babilonia, praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi. Pada masa Yunani, pemerintah berkuasa membagi secara adil berbagai pendapatan yang diterima. Sedangkan pada masa Romawi, praktik akuntansi dilakukan untuk mendukung mekanisme pajak yang dilakukan oleh semua penjabat di kalangan gubernur hingga kekaisaran. Pertengahan abad 14 sampai dengan abad ke-18 terjadi berbagai macam perkembangan seperti semakin menyebar luasnya proses pencatatan di berbagai daerah. Proses pelaporan yang lebih berkembang dan perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Proses pengembangan akuntansi biaya dan keuangan dalam perusahaan dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik. 19 dan 20, sistem pengadilan manajemen sektor publik lebih lambat dikarenakan interpretasi yang salah mulai muncul yang menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. Pengertian akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuat laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat Anda mengambil keputusan. Pengertian akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo. Pengertian akuntansi sektor publik adalah alat informasi, baik itu untuk pemerintah, sebagai manajemen atau alat informasi untuk publik. Lingkup akuntansi sektor publik meliputi badan-badan pemerintahan, pemerintahan pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah, organisasi sukarelawan, rumah sakit, perguruan tinggi, dan universitas, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dan sebagainya. Tujuan akuntansi sektor publik. Berdasarkan American Accounting Association, tujuan utama akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya, laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen dan sebagai pertanggungjawaban. Barang publik terbagi dua. Yang pertama, tidak bersaing. Artinya, penggunaannya tidak bersaing meskipun semua orang mengkonsumsinya, tetapi tidak akan saling mengurangi atau terganggu. Yang kedua, tidak dikecualikan. Artinya, penggunaannya tidak ada pengecualian. Barang tersebut bisa dikonsumsi oleh semua orang dan tidak mungkin dibatasi konsumsinya untuk orang tertentu saja. Penyediaan pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan, kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta kemudahan dalam memenuhi persyaratan pelayanan. Yang kedua, waktu penyelesaian. Waktu yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sama dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan haruslah berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pelayanan masing-masing. Ketiga, biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan haruslah berkaitan dengan pengenaan biaya yang sewajarnya dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada.
Yang keempat, produk pelayanan. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan negara. Yang pertama, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang kedua, pejabat negara pada lembaga tinggi negara. Yang ketiga, menteri. Yang keempat, gubernur. Yang kelima, hakim. Yang keenam, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketujuh, pejabat lain memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan antara sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Sektor publik adalah suatu bagian yang mempengaruhi kepada kepentingan yang tinggi untuk melakukan proses ekonomi. Sektor bisnis adalah suatu tempat untuk melakukan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu. Sedangkan sektor sosial adalah tempat untuk saling menukar pikiran antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Persamaan sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial. Beberapa persamaan antara sektor publik, sektor bisnis, dan sektor sosial menurut Mardiasmo tahun 2009 antara lain: 1. Ketiga sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi suatu negara menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, ketiga sektor menghadapi permasalahan yang sama, yaitu keterbatasan sumber daya sehingga ketiganya dituntut untuk melaksanakan prinsip ekonomi, efisien, dan efektivitas. Yang ketiga, prinsip-prinsip manajemen pada dasarnya sama untuk ketiga sektor, hanya saja mungkin terdapat beberapa variasi dan modifikasi. Yang keempat, dalam beberapa hal, ketiga sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya sama-sama mengelola pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Yang kelima, ketiga sektor tersebut terikat pada peraturan perundang-undangan yang diisyaratkan. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik. Peran akuntansi dalam organisasi sektor publik antara lain: 1. Pengelolaan keuangan negara, 2. Pelaporan keuangan, 3. Pemeriksaan, yang keempat perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Value for money. Pengertian value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan value for money, yaitu ekonomis atau hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien atau berdaya guna dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif atau berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Elemen utama value for money. Konsep value for money terdiri atas 3 elemen utama, yaitu 1. Ekonomi, 2. Efisiensi, 3. Efektivitas. Selain 3 elemen yang telah disebutkan tersebut, beberapa pihak berpendapat bahwa 3 elemen belum cukup dan perlu ditambah 2 elemen lain, yaitu 1. Keadilan, 2. Pemerataan atau kesetaraan. Good governance. Pengertian good governance. World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab.
Sedangkan United Nations Development Program atau UNDP lebih memfokuskan pada cara pengelolaan negara dengan mempertimbangkan aspek politik yang mengacu pada proses pembuatan aspek ekonomi. Karakteristik good governance menurut UNDP. 1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan. 2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil, terutama hukum HAM. 3. Transparency. Transparansi atau keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. 4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap pihak yang berkepentingan atau stakeholder. 5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik bagi kepentingan yang lebih luas. 6. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia dengan baik. 7. Accountability. Pembuat keputusan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. 8. Strategi vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan. Teori akuntansi merupakan spekulasi untuk menerangkan atau meramalkan dunia akuntansi secara empiris. Fungsi dari adanya teori akuntansi yaitu 1. Menjadi pegangan bagi lembaga penyusun standar akuntansi dalam menyusun standarnya. 2. Memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. 3. Menentukan batas dalam hal melakukan penyusunan laporan keuangan. 4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan. 5. Meningkatkan kualitas laporan yang dapat dipertimbangkan. Postulate adalah pernyataan yang tidak perlu dibuktikan atau aksioma yang diterima secara umum karena sesuai dengan objectives daripada financial statements dan menggambarkan lingkungan ekonomi, politik, sosiologis, dan hukum di mana akuntansi harus beroperasi. Akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik. Tentang teknik-teknik akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik terbagi atas 5 jenis teknik. Yang pertama, akuntansi anggaran, yakni teknik yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Yang kedua, akuntansi komitmen, yakni sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Yang ketiga, akuntansi dana, yakni metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset dan kewajiban. Yang keempat, akuntansi kas, yakni sistem pencatatan yang dilakukan ketika kas diterima dan saat kas dikeluarkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yakni akuntansi akrual, yakni pencatatan yang dilakukan saat transaksi terjadi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari laporan akuntansi sektor publik. Yang pertama, memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan. 2. Memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Dan untuk fungsinya sendiri ialah 1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan. 2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi. 3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, membantu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, untuk komponen laporan keuangan sektor publik itu sendiri ialah 1. Laporan realisasi anggaran. 2.
laporan perubahan saldo anggaran lebih. 3. Laporan operasional. 4. Laporan perubahan ekuitas. 5. Neraca. 6. Laporan arus kas. 7. Catatan atas laporan keuangan.